Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai model penilaian kelas. Nah, sebelum kami mempresentasikan materi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Sinta atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri yaitu Uya Safratur Rahmah. Kemudian yang kedua ada Sania Nurul Arifah. Yang ketiga ada Safina Putri Diana. Dan yang terakhir ada Aisyah Safiana Juba. Pada presentasi kali ini, kami membagi materi pokok menjadi 4 materi bagian. Yang pertama yaitu pengertian dari penilaian kelas. Kemudian tujuan dan fungsi dari penilaian kelas. Selanjutnya ada prinsip penilaian kelas. Dan yang terakhir ada model penilaian kelas. Memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian dari penilaian kelas. Kira-kira apa sih penilaian kelas itu? Nah, penilaian kelas adalah suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian berkelanjutan, di mana penilaian tersebut bersifat otentik, akurat, dan konsisten dalam kegiatan pembelajaran di bawah kewenangan guru di kelas. Dengan kata lain, penilaian kelas ini dilakukan oleh guru pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian, yang kedua, ada fungsi dan tujuan dari penilaian kelas. Adapun fungsi dan tujuan dari penilaian kelas, yang pertama yaitu untuk memberikan informasi mengenai kemajuan hasil belajar siswa secara individual dalam mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kegiatan belajar yang dilakukannya. Jadi, fungsi maupun tujuan dari penilaian kelas di sini agar setiap individu dapat mengetahui bagaimana kemajuan yang telah dicapainya. Kemudian yang kedua, untuk memberikan informasi yang akurat guna lebih memberdayakan kegiatan belajar lebih lanjut, baik terhadap individu siswa masing-masing maupun untuk keseluruhan siswa. Dengan kata lain, agar pembelajaran kedepannya dapat lebih sesuai, karena informasi yang didapat lebih akurat. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan informasi yang memungkinkan dapat digunakan guru dan siswa untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dan sekaligus menetapkan tingkat kesukaran dan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan remedial, pendalaman, dan pengayaan pengalaman belajar. Dan yang terakhir, untuk memberikan dorongan atau motivasi belajar siswa melalui pemberian informasi tentang kemajuan belajarnya dan merangsangnya untuk melakukan perbaikan belajar. Nah, selanjutnya memberikan informasi semua aspek setiap siswa, kemajuan setiap siswa yang pada gilirannya guru dapat memberikan bantuan bagi pertumbuhannya secara lebih efektif ke arah pengembangan kepribadian siswa pada masa depannya. Dan yang terakhir, memberikan bimbingan yang tepat dalam memilih sekolah atau jabatan yang sesuai dengan minat, keterampilan, dan kemampuannya. Untuk fungsi yang terakhir ini, biasanya sering kita lihat diterapkan pada siswa kelas 12 SMA, di mana mereka akan melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, yaitu universitas. Baik, materi yang selanjutnya yaitu prinsip penilaian kelas. Nah, prinsip penilaian kelas ini terbagi menjadi 8 macam. Yang pertama yaitu valid. Maksudnya, penilaian yang diberikan itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua yaitu mendidik. Dengan kata lain, penilaian yang diberikan itu dapat mendidik atau mengembangkan siswa ke arah yang lebih baik. Yang ketiga berorientasi. Dan yang keempat, adil dan objektif. Maksudnya, guru dalam memberikan penilaian kelas tersebut
harus adil, tidak berat sebelah, dan objektif. Maksudnya tidak subjektif atau tidak bergantung dengan siapa siswa yang dinilai. Yang keenam, berkesinambungan. Yang kelima, terbuka. Maksud dari berkesinambungan di sini adalah antara satu penilaian dan penilaian yang lain saling berkaitan. Yang ketujuh yaitu menyeluruh, dan yang kedelapan bermakna. Selanjutnya, materi yang keempat mengenai model penilaian kelas. Nah, model dari penilaian kelas ini ada dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu tes pilihan ganda. Biasanya berupa tes pilihan antara A, B, C, D, dan sampai E. Kemudian yang kedua, tes dua pilihan. Biasanya dua pilihan tersebut bisa benar salah ataupun dalam bentuk iya atau tidak. Yang ketiga adalah tes menjodohkan. Yang keempat, tes sebab akibat. Yang kelima, tes isian atau melengkapi. Biasanya ada kalimat yang rumpang, kemudian di tengah-tengahnya ada titik-titik yang harus dilengkapi oleh siswa. Yang keenam yaitu tes jawaban singkat. Dan yang terakhir yaitu tes uraian atau yang bisa kita kenal dengan nama lain tes esai. Model penilaian kelas yang pertama adalah tes pilihan ganda. Bentuk ini bisa mencakup banyak materi pelajaran, penskoran objektif, dan bisa dikoreksi dengan mudah. Tes pilihan ganda dapat dipakai untuk menguji penguasaan kompetensi pada tingkat berpikir rendah seperti pengetahuan atau recall dan pemahaman, sampai pada tingkat berpikir tinggi seperti aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, untuk membuat pilihan ganda yang standar, ada beberapa hal yang perlu dipedomani. Yang pertama, pokok soal harus jelas. Yang kedua, isi pilihan jawaban homogen. Yang ketiga, panjang pilihan jawaban relatif sama. Yang keempat, tidak ada petunjuk untuk jawaban benar. Yang kelima, hindari penggunaan pilihan jawaban seperti semua benar dan semua salah. Yang keenam, pilihan jawaban angka di urutan. Yang ketujuh, semua pilihan jawaban logis. Yang kedelapan, jangan menggunakan negatif ganda. Yang kesembilan, kalimat yang digunakan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta tes serta bahasa yang digunakan baku. Yang kesepuluh, letak pilihan jawaban benar ditentukan secara acak dan penulisan soal diurutkan ke bawah. Untuk contoh tes pilihan ganda ada di slide berikut. Yang kedua adalah tes dua pilihan. Nah, tes dua pilihan adalah soal yang menuntut peserta tes untuk memilih dua kemungkinan jawaban. Peserta tes diminta memilih jawaban benar atau salah, ataupun ya atau tidak pada suatu pernyataan yang disajikan. Peserta didik diminta untuk menentukan pilihannya untuk mengenai pertanyaan atau pernyataan dengan cara seperti yang diminta dalam petunjuk pengerjaan soal. Nah, untuk contoh soal benar atau salah tertera dalam slide berikut, serta contoh soal ya atau tidak juga tertera dalam slide berikut ini. Model penilaian selanjutnya adalah tes menjodohkan. Tes menjodohkan merupakan bentuk yang cocok untuk mengetahui pemahaman atas fakta dan konsep. Cakupan materi yang diuji bisa banyak, namun tingkat berpikir yang diukur cenderung rendah. Baik, slide selanjutnya yaitu contoh tes menjodohkan. Berikut ini contoh dari soal menjodohkan. Jadi terdapat soal dan pilihan jawabannya. Di sini pilihan jawabannya ada A, B, C, D, dan E. Misalkan soal nomor 1 jawabannya adalah 3x plus 2y min 3 sama dengan 0. Maka nomor 1 jawabannya adalah C. Model penilaian kelas selanjutnya yaitu tes sebab akibat. Pada bentuk soal hubungan antar hal, siswa dituntut untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara pernyataan pertama yang merupakan akibat dan pernyataan kedua yang merupakan sebab. Kedua pernyataan, pertama dan kedua, dihubungkan dengan kata sebab. Kedua pernyataan itu dapat benar, salah, atau dapat juga pernyataan yang satu benar, yang lain salah. Apabila kedua pernyataan itu benar, yang perlu diperhatikan ialah apakah kedua pernyataan itu
mempunyai hubungan sebab akibat. Langsung saja pada contoh tes sebab akibat. Jadi untuk soal dari tes sebab akibat itu terdapat dua pernyataan. Di sini siswa diminta untuk menggambarkan hubungan dari pernyataan 1 dan pernyataan 2. Seperti di sini, A. Pernyataan 1 adalah penyebab dan pernyataan 2 adalah akibat. Yang B. Pernyataan 2 adalah penyebab dan pernyataan 1 adalah akibat. Atau C. Pernyataan 1 dan B adalah penyebab namun tidak saling berhubungan. D. Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari dua penyebab yang tidak saling berhubungan. Atau opsi yang terakhir, pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari suatu penyebab yang sama. Kemudian selanjutnya yaitu tes isian atau melengkapi. Tes objektif bentuk isian adalah tes tertulis yang menuntut siswa untuk mengisikan perkataan, ungkapan, atau kalimat pendek sebagai jawaban dari kalimat tidak lengkap atau jawaban atas suatu pernyataan atau jawaban atas asosiasi yang harus dilakukan. Di sini untuk tes isian yang melengkapi, jenisnya melengkapi, terdapat memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu tes tersebut terdiri dari susunan kalimat yang bagian-bagiannya sudah dihilangkan atau sudah dihapuskan. Yang kedua, bagian yang dihilangkan itu diganti dengan titik-titik. Dan ketiga, tugas peserta tes atau siswa diminta untuk mengisi titik-titik tersebut dengan jawaban yang sesuai. Nah, berikut ini contoh dari tes isian atau melengkapi. Jadi pada soal itu terdapat titik-titik atau bagian yang dihapuskan dan siswa diminta untuk mengisi bagian titik-titik tersebut dengan jawaban yang benar. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Sania. Nah, selanjutnya yaitu tes jawaban singkat. Bentuk ini digunakan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta didik. Jenis soal jawaban singkat ini bisa berupa pertanyaan dan melengkapi atau isian. Penskoran nilai singkat dapat dilakukan dengan pemberian nilai 1 untuk jawaban yang benar, serta skor 0 untuk jawaban yang salah. Berikut ada beberapa contoh dari tes jawaban singkat. Yang pertama yaitu segitiga yang salah satu besar sudutnya 90 derajat disebut. Yang kedua itu sebutkan 3 contoh bangun ruang. Dan yang terakhir ada berdasarkan besar sudutnya segitiga dibagi menjadi 3, sebutkan. Nah, ketiga contoh tes ini atau soal ini merupakan tes jawaban singkat. Nah, selanjutnya yaitu ada tes uraian. Di mana tes uraian ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada uraian objektif dan yang kedua ada uraian bebas. Nah, untuk membuat soal uraian objektif diperlukan beberapa langkah. Yang pertama, menulis soal berdasarkan indikator pada kisi-kisi, dan yang kedua yaitu mengedit pertanyaan. Untuk mengedit pertanyaan itu yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu, apakah pertanyaan mudah dimengerti? Apakah tata letak keseluruhan itu sudah baik? Yang ketiga, apakah data yang digunakan jawaban sudah benar? Yang keempat yaitu, apakah kunci jawaban sudah benar? Yang kelima yaitu, apakah pemberian bobot skor sudah tepat? Dan yang terakhir yaitu, apakah waktu untuk pengerjaan tes itu sudah cukup. Selanjutnya, penskoran instrumen uraian objektif dapat dilakukan dengan memberikan skor tertentu berdasarkan langkah-langkah dalam menjawab soal. Yang kedua yaitu uraian bebas.
Kaidah penulisan instrumen bentuk uraian bebas adalah yang pertama, menggunakan kata-kata seperti mengapa, menguraikan, menjelaskan, bandingkan, tafsirkan, hitunglah, dan buktikan. Yang kedua, hindari penggunaan pertanyaan seperti siapa, apa, dan bila. Yang ketiga, yaitu menggunakan bahasa yang baku. Tidak bisa menggunakan bahasa sehari-hari. Yang keempat, ada hindari penggunaan kata-kata yang ditafsirkan ganda atau memiliki arti yang ganda. Yang kelima, buat petunjuk menggunakan soal. Yang keenam, buat kunci jawaban. Dan yang terakhir, buat pedoman penskoran. Selanjutnya kita akan melihat mengenai contoh tes uraian. Teman-teman bisa melihat di slide ini ya. Berikut referensi yang kami gunakan dalam penulisan materi ini. Yang pertama ada dari Rahman, evaluasi pembelajaran. Yang kedua ada Asrul dan kawan-kawan, evaluasi pembelajaran. Dan yang ketiga ada Trisna Mansyah, evaluasi pembelajaran. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video presentasi dari kelompok 5. Apabila ada yang mau ditanyakan maupun didiskusikan, silahkan drop pertanyaan di kolom komentar di Google Classroom. Terima kasih. Sekian dari kelompok 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 어둠은 어둠을 삼킨 듯이 부서진 기억의 조각